Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, jadi dalam video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan tentang gerak di ruang. Jadi submateri keempat ini bertujuan untuk memberikan konteks pada fungsi vektor, di mana konteks yang diambil dalam hal ini adalah gerak dalam ruang. Nah, ini seperti apa besaran-besaran fungsi vektor dalam hubungannya dengan gerak di ruang berupa kecepatan, kemudian percepatan, kemudian juga nanti dibahas aplikasinya dalam hukum Kepler ya. Hukum Kepler itu berhubungan dengan gerak bumi mengelilingi matahari ya. Lintasannya seperti apa, kecepatannya seperti apa, dan percepatannya bagaimana. Oke, saya share screen dulu untuk memperjelas pemaparan kita hari ini. Ya, jika minggu lalu kita sudah belajar tentang panjang kurva dan kurvatur, di mana kurva ruang bisa kita ibaratkan sebagai lintasan dari benda yang bergerak di ruang, sehingga RT nanti itu melambangkan posisi dari suatu benda ya, dari pusatnya. Nah, secara visual bisa adik-adik lihat pada gambar ini. Nah, saya copy dari sini ya. Oke, ini secara visual fungsi vektor RT. Jadi kita miliki fungsi vektor RT. Kita miliki fungsi vektor RT yang kalau kita lukis kurvanya itu menjadi kurva C. Ya, perhatikan di sini posisi setiap saat dari benda yang bergerak di ruang ini kita misalkan sebagai RT. Di T asal. Nah, coba kita perhatikan ketika kita kemarin mencari nilai R T plus H dikurang RT, nah dibagi H. Jika H itu melambangkan waktu, kemudian R menyatakan posisi, maka rumus ini kita kenal sebagai kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata dari T ke T plus H. Nah, lalu bagaimana mencari kecepatan sesaat pada waktu T? Nah, itu bisa kita cari nilai limitnya untuk H menuju 0. Ya. Nah, inilah yang kita kenal sebagai R aksen. Nah, dengan demikian, erat hubungan antara vektor posisi dengan kecepatan dalam konteks gerak di ruang itu kecepatan itu adalah turunan dari vektor posisinya. Nah, dengan demikian percepatan dengan mudah kita turunkan sebagai turunan dari kecepatannya. Sehingga kita dapatkan R double aksen. Nanti dikenalkan juga dengan notasi V yang tak lain adalah besar dari vektor V yang kita kenal dengan kelajuan atau speed, sedangkan kecepatan itu velocity, acceleration itu percepatan. Kemudian bila kita kaitkan dengan apa yang sudah kita dibahas dalam kurvatur, kita peroleh bahwa panjang kurva P itu tak lain adalah besar dari R aksen ya. Dimana besar dari R aksen itu bisa kita kaitkan dengan panjang kurvanya, itu ds per dt. Ya, coba kita
lihat beberapa contoh yang berkaitan dengan menggerak dalam ruang ya. Contoh yang pertama, adik-adik bisa lihat di buku. Nah, di sampel 1 ya. Nah, coba kita cermati bersama-sama. Di example 1 ini, ya, diketahui bahwa sebuah benda bergerak dalam plane. Plane itu artinya bidang dengan vektor posisinya. Posisi benda yang bergerak itu adalah R, T, yaitu T pangkat 3, T kuadrat. Nah, inilah vektor posisi. Nah, kita disuruh menentukan velocity, yaitu V, kemudian speed itu V, kemudian yang terakhir adalah acceleration A ketika T sama dengan 1. Kemudian disuruh mengilustrasikannya secara geometris. Untuk T sama dengan 1, kemudian diberikanlah ilustrasi secara geometris. Oke. Berarti di sini kita mencari V, itu tak lain adalah R aksen. Nanti kita dapatkan 3T kuadrat, 2T. Ya, untuk P1 kita dapatkan 3,2. Lanjut, V itu tak lain adalah besar dari R aksen. Sehingga untuk P1 kita dapatkan akar dari 9 ditambah 4, akar 13. Dan A tak lain adalah P aksen. Berarti kita dapatkan 6T,2. Sehingga A1 kita dapatkan adalah A1 itu kita dapatkan 6,2. Oke, dengan demikian bisa kita gambarkan secara geometris pada ruang dimensi 2. Jadi di T1 kita punya posisi 32, 1, 2, 3. 2. Ini adalah posisi dari titik yang bergerak itu, benda yang bergerak tersebut. Kemudian kita dapatkan posisinya jadi posisinya adalah 1,1. Jadi posisinya R1 itu adalah 1,1. Jadi salah tadi ya. 1,1. Nah, dianggap saja di sini ya. Ini 1,1. Nah, kemudian ada vektor singgung di sana, 3 ke kanan, 2 ke atas. 1, 2, 3, 1, 2. Jadi ini adalah vektor singgungnya. Kemudian arah dari percepatannya itu adalah 62. Jadi ini adalah arah kecepatannya. Lebih landai ya. Jadi bisa kita bayangkan ya angkatnya kurvanya begini. Jadi vektor singgungnya adalah di 1,1 adalah 3,2. Kemudian percepatannya adalah 6,2. Nah, ini V, ini A. Nah, lalu kurvanya seperti apa kira-kira? Kalau saya perhatikan di sini dia menyinggung, kurvanya begini. Lalu menyinggung ini bisa jadi begini. Nah,
disinggung di sana. Oke, jadi seperti itu. Jika belum dipahami, coba kita bahas contoh 2. Oke, di contoh 2, jadi contoh 2 ini diberikan V, ER itu adalah T kuadrat, I pangkat T, E berpangkat T. Kemudian disuruh kita menentukan sama seperti tadi, velocity, acceleration, and speed. Jadi kita disuruh mencari velocity. Pertama, velocity itu adalah kecepatannya dan aksen. Kita dapatkan 2T, E berpangkat T, E berpangkat T ditambah T, E berpangkat T. Sehingga ini tidak bisa dibiarkan saja. Kita dapatkan untuk V-nya adalah besar dari R aksen. Tinggal mencari akar ya. Di 4T kuadrat ditambah E pangkat T kuadrat ditambah E berpangkat T tambah T E berpangkat T dikuadratkan. Sementara percepatannya adalah R double aksen, yaitu 2 E berpangkat T, E berpangkat T ditambah E berpangkat T ditambah T E berpangkat T. Atau 2 E berpangkat T ditambah 2 E berpangkat T ditambah T E berpangkat T. Oke, jadi demikian tentang gerak dalam ruang. Jadi kita masih mengambil konteks di sini sebuah benda yang bergerak di dalam ruang. Jika kita ketahui vektor posisinya, maka dengan mudah kita ketahui juga seperti apa kecepatannya, kelajuannya, speednya, dan juga percepatannya. Oke, nanti kita lanjut ke video bagian 2 tentang bagaimana hukum 2 Newton dalam kaitannya gerak dalam ruang.